Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Agung, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat sempat, dan terutama tentunya nikmat iman, di mana kita masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir dalam agenda kita, agenda rutin kita, yaitu kegiatan ngaji bareng, walaupun secara online seperti ini. Salawat beserta salam marilah selalu kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah teman-teman sekalian, pada siang hari ini kita akan melaksanakan kegiatan rutin kita, yaitu kegiatan ngaji bareng, di mana ini merupakan pertemuan ketiga kita yang nantinya tentunya akan disampaikan materi dari Bapak Ustadz Zamzami, dalam hal ini sebagai guru untuk kegiatan mengaji kita. Baiklah teman-teman, terima kasih atas waktunya yang telah hadir di ruang Zoom. Acara kita lancar. Untuk mengawali acara kita, marilah kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk mengawali kegiatan kita seperti biasanya, marilah kita berdoa sebelum belajar, yaitu doa Rabbi Shrahli seperti biasanya. Mari kita doa bersama-sama. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman sekalian, sambil dibuka Al-Qur'annya, boleh dibuka, dan juga materinya tadi yang telah dikirim. Marilah kita mulai kegiatan kita dan dipersilakan kepada Pak Ustadz Zamzami untuk menyampaikan materinya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Baiklah, pada kesempatan ini mari kita kembali untuk belajar, di mana bahwa penting bagi umat Islam untuk pandai membaca Al-Quran. Maka Rasulullah pernah bersabda lewat yang diriwayatkan Imam Muslim, al-mahiru bil Quran ma'asyabaratil kiramil barara wallazi yaqra'ul Quran wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syakkun lahu ajrani. Orang yang pandai membaca Al-Quran akan bersama malaikat yang mulia lagi berbakti. Orang yang terbata-bata dan terasa berat membaca Al-Quran akan mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi penting bagi kita untuk pandai membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita
setelah belajar Al-Quran menjadi orang yang pandai, nanti kita akan bersama malaikat yang mulia di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, materi kita pada kesempatan ini akan mempelajari tentang huruf mim dan huruf nun yang bertasydid. Banyak sekali orang membaca nun bertasydid atau mim bertasydid tidak tepat dalam bacaannya. Maka oleh karena itu kita penting pada sore hari ini untuk mempelajari bagaimana cara membaca mim yang ada tanda tasydidnya dan nun yang juga ada tanda tasydidnya. Hukum bacaan dari huruf nun dan mim yang bertasydid yaitu wajib dibaca gunnah. Jadi sebagian ulama tajwid menyebutkannya gunnah. Ada lagi ditambah wajibal gunnah, artinya wajib berdengung. Jadi begitu ketemu huruf nun dan huruf mim yang ada tasydidnya, maka wajib bagi kita untuk mendengungkan bacaan huruf tersebut. Nah, kasih contoh di situ. Lanjut. Contohnya kita melafazkan misalnya kalau belum ada tasydidnya, misalnya a, na. Kalau ada tasydidnya anna. Kalau tidak ada tasydidnya a, ma, amma. Atau di dalam kalimat yang sudah tersusun, misalnya jannatu, annas, innama, thumma, ummu, mimma. Jadi semua huruf nun yang ada tasydidnya atau mim yang ada tasydidnya maka wajib untuk didengungkan. Nah, di dalam Al-Quran misalnya terdapat dalam surah Al-Adiyat ayat 6 sampai dengan ayat 8 bunyinya misalnya innal insana lirabbihi lakanud. Jadi innal. Kemudian contoh yang kedua wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Itu contoh daripada nun yang bertasydid. Kemudian contoh mim yang ada tasydidnya di dalam bacaan misalnya pada surah Ad-Duha ayat 9 dan ayat 11 sampai ayat 11 misalnya fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bini'mati rabbika fahaddits. Jadi seluruh nun yang bertasydid dan mim yang bertasydid wajib untuk didengungkan. Nah, mungkin itu materi yang kita lakukan pembahasannya pada sore hari ini. Untuk lanjutannya
lanjutannya kita harus mempraktekkan bacaan-bacaan hukum yang pernah kita pelajari, mulai dari mad tabi'i dan mad-mad yang lainnya. Kemudian beberapa waktu yang lalu kita lanjuti dengan nama-nama mad keseluruhannya sampai 14 macam mad. Nah, terakhir sekarang kita pelajari mim bertasdid atau nun yang bertasdid. Nah, harapannya agar dipraktekkan. Kita coba untuk mempraktekkannya pada surah Al-Baqarah dimulai dari ayat 1 sampai dengan sementara ayat 10 dulu. Ayat 1 sampai dengan ayat 10 dalam surah Al-Baqarah. Nah, terutama pada hukum-hukum bacaan yang sudah kita pelajari. Nah, untuk ini nanti akan kita praktekkan mungkin pada pertemuan yang akan datang. Kita tidak membahas materi, tapi kita mendengar bacaan dari masing-masing peserta. Kemudian nanti akan dikasih komentar dari bacaan-bacaan tersebut. Nah, untuk panduannya, saya akan coba membacakan surah Al-Baqarah dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Nanti kalau untuk hari ini, bagi yang ingin mencoba, kita coba dulu. Tapi bagi untuk pertemuan yang akan datang, nanti semua peserta akan mendapat giliran untuk membacanya. Nah, baiklah, kita coba dulu untuk memberikan panduan dalam surah Al-Baqarah dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون
khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Sadaqallahul azim. Nah, itulah contoh dari bacaan surah Al-Baqarah dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 10. Ada beberapa hukum di dalamnya tadi yang sudah kita pelajari, di antaranya man, kemudian ditambah dengan wajib al-ghunna atau wajib untuk didengungkan pada dua huruf yang bertasydid, nun dan mim. Nah, mungkin ada yang ingin mencoba untuk sekarang, siapa yang mau mencoba boleh, tapi untuk pertemuan yang akan datang diwajibkan semuanya untuk menampilkan bacaan tersebut. Sudahkah kita mematuhi aturan-aturan yang sudah kita pelajari atau belum? Nanti akan saya kasih komentar dari bacaan tersebut. Jadi tadi sudah dicontohkan untuk bacaan surah Al-Baqarahnya dari ayat 1 sampai dengan 10. Sekarang mungkin di sisa waktu ini kita akan menyimak bacaan dari teman-teman. Bagi yang ingin mencoba bacaannya tadi, dipersilakan untuk dicobakan lagi. Ada yang mau mencoba duluan? Untuk dari surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah yang tadi sudah dicontohkan. Dari 1 sampai 10. Ya. Ada yang mau mencoba di sini? Karena nanti di pertemuan selanjutnya, pertemuan keempat nanti juga semuanya diminta untuk mencoba, karena biar kita bisa mengevaluasi hasil belajar kita, apakah sudah bisa menerima materinya, menerapkan materinya atau belum. Siapa dulu nih yang mau mencoba? Abu beda apa nih? Bu ya? Ya, Bu. Silakan. Sampai dari ayat 1 sampai ayat 10, Pak Ustadz. Iya, betul. Surah Al-Baqarah. Tes jelas suaranya. Mil. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan walahum adzabun alimun bima kanu yaksibun sadaqallahul azim. Sudah cukup bagus, cuman sedikit mungkin agak ditenangkan, jangan terlalu terburu-buru. Mungkin masih agak sedikit kurang bagusnya karena masih ada terburu-burunya. Tapi kalau sudah dibaca dengan tenang, itu sudah cukup bagus. Jadi ada beberapa tempat-tempat yang sudah kita pelajari, nampaknya sudah mampu untuk menerapkan di dalam bacaannya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti pertemuan kita yang akan datang diperbaiki lagi, mungkin yang kurang-kurang dikit-dikit. Yang jelas bahwa perlu ketenangan, tidak perlu terburu-buru di dalam membacanya. Ya, yang lain lagi. Hukumnya saya rasa kalau hukum yang atau perlu ini yang kemarin lah yang sudah dipelajari kan. Kalau yang sudah kita pelajari mungkin kalau prakteknya tadi sudah tahu. Mungkin juga nama hukumnya sebagian sudah tahu mungkin. Misalnya pada contoh ayat, misalnya pada ayat yang kelima saja, misalnya ada bacaan yang 2 kali tanda panjangnya, itu contohnya ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu ula dengan wa ula itu kan sama hukumnya. Kira-kira kalau masih ingat pelajaran kita kemarin, apakah hukumnya pada ula yang dua tempat itu? Ada yang tahu? Mat wajib mutasil. Salah Ustaz. Benar sekali. Mat wajib mutasil. Ya. Berarti kan sudah paham, sudah ngerti. Kalau misalnya tapi kalau yang belum dipelajarin nanti tidak pas pula kalau ditanyain yang tapi belum dipelajarin memang.
Kalau misalnya kita coba lagi contoh pada ayat yang keempat, surah Al-Baqarah. Walladzina yu'minuna bima unzila Kira-kira hukumnya apa? Man apa? Mad jaiz munfasil. Ya, mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Ya. Bisakah membedakan antara mad wajib muttasil dengan mad jaiz munfasil? Untuk membedanya, yang ini mad wajib muttasil, kalau yang ini mad jaiz munfasil. Nah, perbedaannya di mananya letak perbedaannya? Ayo Henny. Dalam satu kata gitu, Ustaz. Suaranya agak kecil, Hen. Dalam satu kata. Iya. Yang mana yang dalam satu kata? Yang mana? Kita lupa. Mat wajib dah. Ya, mad wajib muttasil. Dalam satu kata. Kalau mad jaiz munfasil di lain kalimat atau lain kata, pisah kalimatnya atau pisah kata-katanya. Tapi itu bagi orang yang sudah mengerti dengan tata bahasa Arab, artinya dia tahu membedakan antara potongan-potongan kalimat. Tetapi bagi mereka yang belum tahu potongan-potongan kalimat, agar mudah mengenal antara mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil, masih bisa dilihat dari tanda-tanda yang lain. Tandanya, kalau mad jaiz munfasil biasanya sesudah mad itu, sesudah mad tabi'i atau tanda yang melintang di atas itu, biasanya huruf berbentuk huruf alif. Artinya berdiri, berbentuk huruf alif. Nah, itu kapan dia berbentuk huruf alif, biasanya itu adalah mad jaiz munfasil. Tetapi kalau berbentuk hamzah itu yang mirip ain, ada nganganya, mirip ain, itu mad wajib muttasil. Nah, mana tahu kita tidak pandai membedakan antara dalam satu kalimat atau di lain kalimat, tidak pandai membedakannya karena kita tidak belajar tata bahasa Arab. Misalnya, kita masih bisa membedakannya dari huruf sesudah mad tabi'inya. Kalau macam itu hilang suara. Oh, enggak. Membedakannya sesudah mad tabi'inya itu kalau berbentuk alif berdiri dia itu biasanya mad jaiz munfasil. Tapi apabila dia tidak berdiri berbentuk hamzah, maka itu mad wajib muttasil. Nah, contohnya tadi misalnya yang pada ayat yang kelima tadi yang waktu dijawab oleh siapa? Si Abu tadi menjawabnya, itu kan ada dua kalimat yang sama. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulai. Nah, itu kan bentuknya hamzah. Ulai, nah, itu hamzah. Nah, karena dia hamzah, itulah dia mad wajib muttasil. Nah, itu mad wajib muttasil kalau bentuknya hamzah. Tapi kalau bentuknya alif, misalnya kita lihat lagi pada contoh yang lain, umpama pada ayat yang ke-9. Misalnya pada ayat yang ke-9 itu mad jaiz munfasil itu alif. Misalnya dalam bacaan agak sedikit agak di pertengahan ayatnya lah, pertengahan ayat yang ke-9 itu kira-kira kalau dibaca dari awal, yukhadi'una allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa
illa a. Itu mad jaiz mumpasil. Walaupun kita tidak tahu pemotongan atau pemenggalan ayat per ayatnya atau kalimat per kalimatnya, tetapi kita melihatnya ada alif di situ. Karena ada alif berdiri, maka namanya hukumnya mad jaiz mumpasil. Jadi kalau bentuk hamzah tadi mad wajib, kalau bentuk alif itu mad jaiz mumpasil. Tadi terima kasih untuk Abu yang sudah mencoba membaca surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 10. Untuk teman-teman yang lain, ada lagi yang ingin mencoba? Di sini juga ada pertanyaan-pertanyaan mungkin dalam hukum-hukum tajwid. Kalau mungkin tidak ada yang ingin mencoba, adakah yang ingin ditanyakan dari materi-materi, baik materi hari ini atau materi yang kemarin, mungkin ada yang kurang jelas, jadi mau ditanyakan, dipersilakan. Ada? Mau nanya, Kak. Henny mau nanya? Ya, boleh Hen. Yang mad wajib sama mad jaiz itu ada perbedaan panjang harokatnya nggak? Misalnya, ini pernah baca ada yang 5, ada yang 4, ada yang 6. Gitu. Oke, ya. Udah. Baik, terima kasih Hen. Sudah. Mungkin bisa kita buka materi yang kemarin. Di situ ada nggak ditulis ya? Nah, di sini ada Hen. Ya, kita share screen. Oke, jadi mungkin Bapak bisa lihat. Nah, itu kemarin sudah dibuat di dalam materi kita yang pada pertemuan yang kemarin, yaitu untuk panjang mad tersebut, untuk mad wajib muttasil, panjang bacaannya sampai dengan 5 harokat, 2,5 alif, 5 harokat. Itu untuk panjang daripada mad wajib muttasil. Nah, sedangkan mad jaiz mumpasil boleh panjangnya itu sama dengan mad wajib muttasil tadi. Untuk mad jaiz mumpasil boleh sama panjang dengan mad wajib muttasil, tapi juga boleh sama panjang misalnya seperti mad tabi'i saja misalnya. Nah, itu melihat saat kita membacanya. Kalau kita membaca dalam artinya berirama, berlagu, biasanya digunakan sampai dengan panjangnya 2,5 alif 5 harokat. Sampai sepanjangnya 2,5 alif 5 harokat. Atau kalau kita dalam keadaan terburu-buru, masih boleh. Andainya kita bacakan bacaannya pada seperti mad tabi'i. Misalnya 1 alif 2 harokat. Demikian. Jadi gitu. Gimana Henny? Iya. Belum buka lagi yang kemarin. Terima kasih, Kak. Untuk yang lain, ada lagi pertanyaannya? Sudah cukup? Di sini ada Dina, Kak Aka, Abu. Masih ada pertanyaan-pertanyaannya? Seputar bacaan Al-Quran. Ya, atau seputar bacaan Al-Quran, pernah nemu mungkin dalam Al-Quran ada tanda ini, atau mendengar dari guru-gurunya bacaannya seperti ini, dan mungkin
Ada yang masih ragu, jadi ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Ini lagi Kak. Nanya lagi boleh, Heni. Ini kan Kak, apa? Kan biasanya ada nun kecil yang di awal ayat itu Kak. Nah itu cara bacanya tuh pernah ini dengar Ustazah ini tuh bacanya ada langsung misalkan al-lazi gitu Kak. Nil lazi dia bacanya. Tapi ada juga yang langsung al-lazi, itu gimana Kak? Cara bedainnya? Kak Ustaz gimana? Ya. Jadi untuk nun yang kecil itu kalau kita membacanya dalam keadaan wasal atau bersambung kalimat sebelum allazi itu misalnya kita bersambung, maka yang kita baca ni-nya, nunnya, nil lazi. Nah, kalau dalam keadaan bersambung. Tetapi kalau kita mulainya dari kalimat allazinya saja, kita memulai, ni-nya tidak kita baca, yang kita baca allazinya. Jadi allazi. Ya. Misalnya yang ini lazim tidak ada dalam. Contohnya Heni pernah buka di mana? Surah apa? Al-Mulk Pak. Oh, Al-Mulk. Ayat 2, Al-Mulk. Coba Al-Mulk ayat 2. Kita bersambung membacanya, tadi saya sampaikan, kalau bersambung gunakan nunnya, nil lazi. Tapi kalau kita putus, pada ayat satunya kita putus, mau lanjut ayat 2, kita awali dari ayat 2-nya saja, maka itu al-lazi. Nah, maka contoh bacaan misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadirunil ladzi khalaqal mauta wal hayata, dan seterusnya. Kalau bersambung syai'in qadirunil ladzi, itu kalau dalam bersambung. Tapi kalau kita berhenti ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqa. Begitu. Jadi kalau bersambung pakaikan ni-nya, tetapi kalau kita putus atau berhenti kita pakai allazinya. Atau boleh juga dalam surah Al-Humazah. Dalam surah Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah. Dalam surah Al-Humazah juga bisa. Misalnya ayat 1 mau masuk ke ayat 2. Surah Al-Humazah. Misalnya kalau kita berhenti, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah. Itu kalau kita putus-putuskan. Tetapi kalau kita bersambung, ayat 1 sampai dengan ayat 2 bersambung, maka ni-nya harus kita baca. Contohnya, wailul likulli humazatil lumazatin alladzi jama'a malan wa 'addadah. Nah, namun ada aturan, biasanya yang demikian itu adalah ada baris 2, tanwin. Kayak yang humazah ini kan lumazatin. Tanya itu baris 2. Tetap kalau kita menyambung, tanya jangan kita baca baris 2, kita baca 1 saja barisnya, ti saja. Jadi tinil dibaca dengan humazatinil. Nah, gitu. Jadi barisnya 1. Sama juga surah Al-Muluk tadi sama. Run, qadirun, tanwin, baris 2. Kalau kita bersambung, jangan run, tapi ru. Baris 1 saja kita gunakan. Jadi, syai'in qadirunil ladzi. Jadi kalau berhenti, qadir allazi, lanjutan. Kalau bersambung, qadirunil ladzi. Yang tanwin jadikan baris 1 saja.
Yang baris 2 dibaca dengan baris 1 saja. Demikian. Nah, lagi yang lain boleh. Sama-sama. Saya Ustadz. Ya. Boleh, silakan. Sebelum lanjut pertanyaan yang selanjutnya yang pengen saya tanyakan, hukum bacaan tadi yang ditanyakan oleh Heni tadi apa Ustadz namanya? Hukumnya tadi apa? Kalau nama hukum tidak ada nama hukumnya, cuman cara bacanya wasol. Wasol itu artinya bersambung. Cara bacanya wasol. Karena ada hamzah istifham, ada tanwin, berjumpa dengan hamzah yang wasol, yang untuk penyambungan, maka hamzahnya itu, al-lazinya itu, alifnya itu hilang, tanwinnya diganti dengan 1 saja, maka berbunyilah qadirunil ladzi. Jadi bacaannya diwasolkan atau disambungkan. Jadi nama hukumnya untuk sementara saya belum pernah ada beberapa kali misalnya katakanlah mengadakan pelatihan-pelatihan terhadap cara baca, itu tidak pernah disampaikan nama hukumnya, cuman disebut cara bacanya saja itu diwasolkan. Oke, terima kasih. Ya. Terus tadi masih ada pertanyaannya? Selanjutnya. Ya, masih ada pertanyaan. Silakan. Dari surat Al-Kahfi yang ayat pertama Ustadz. Jadi ada tanda wakaf yang ayat pertama surat Al-Kahfi. Itu kan tanda berhentinya itu sakta Ustadz. Al-Kahfi. Masuk ayat kedua maksudnya? Ya Ustadz. Oh ya, itu namanya sakta. Sakta itu berhenti sejenak, suaranya berhenti, tapi napasnya tidak boleh ditarik. Napasnya masih menggunakan napas yang tadi, yang pertama, tetapi bunyinya sedikit dihilangkan, dipotong bunyinya. Bunyinya dihilangkan, sehingga tidak ada seperti berhenti seakan-akan, tetapi napasnya tidak boleh ditarik. Artinya ngambil napas baru tidak boleh. Masih menggunakan napas yang pertama. Nah, misalnya kalau kita gunakan, kita praktekkan dalam bacaan misalnya, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyiman liyun. Nah, jadi suaranya diputuskan tapi napasnya tidak ditarik. Itu kalau bersambung. Tapi kalau kita berhenti, tetap sajalah berhenti. Misalnya wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Itu kalau berhenti. Tapi kalau kita bersambung membacanya, kalau membaca bersambung, maka suara akhir daripada ayat 1 itu suaranya hilang, bunyinya hilang, tapi napasnya tidak ngambil napas baru. Masih memakai napas yang pertama. Tadi Ustaz bacanya tadi tetap ja atau jadi ikhfa Ustaz? Kalau bersambung dia dibaca dengan ikhfa. Kita kan mau bersambung. Kita mau bersambung, misalnya dari ayat 1 ke ayat 2 mau bersambung, itu kita baca dengan ikhfa. Misalnya, lahu iwajan qayyiman. Nah, gitu. Kalau bersambung. Tapi kalau kita berhenti, kita baca dengan mad iwad. Lahu iwaja. Demikian. Makasih Ustaz. Ya, sama-sama. Jadi gimana Bu, sudah jelas jawabannya? Insya Allah jelas. Oke. Jadi itu tadi merupakan tanda berhenti. Sakta. Saktah. Kalau dibaca itu tulisannya itu adalah saktah di atasnya itu.
Akhir wajah. Oke, baik. Yang lain ada lagi yang ingin ditanyakan? Dina Kak mau nanya. Dina mau nanya, boleh Din. Kan di surah At-Taubah itu kan kita nggak boleh kan baca Bismillahirrahmanirrahim itu. Nah, terus kalau misalnya kita tadarus, kita itu belum nyampe selesai gitu baca itunya surahnya itu. Terus kurang terus lupa kan Mbak. Jadinya Dina baca lagi, terus itu kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu dosa nggak? Tidak berdosa, kalau masalah dosanya tidak berdosa, tetapi aturan bacanya tidak tepat gitu. Jadi untuk surah At-Taubah tidak menggunakan ta'awuz, tidak menggunakan basmalah, ya, tapi digunakan yang di pinggirnya itu, yang bacaan di pinggirnya. Bacaan pinggirnya itu berbunyi A'udzu billahi minan nari wa min syarril kuffari wa min ghadabil jabbaril izzatu lillahi wa lirasulihi walil mu'minin. Boleh disambung juga boleh. Walil mu'minina bara'atum minallah. Atau kita berhentikan walil mu'minin bara'atum minallah. Boleh. Cuman yang jelas bahwa surah At-Taubah tidak menggunakan ta'awuz dan tidak menggunakan basmalah, tapi langsung membaca kalimat yang ada di pinggirnya itu. Ini Pak, kan itu maksud Dina itu kan kita bacanya itu udah baca. Nah, udah baca itu tuh ayat At-Taubah itu berapa sih Pak? Pak Dina. Ada berapa ayat? Oh, jumlahnya. Jumlah At-Taubah. Iya. Jumlah At-Taubah sampai dengan 139. Nah, misalnya Dina itu baru ngaji 102. baru ngaji misalnya nyampe ayat 100 gitu Pak. Nah, pas keesokan harinya Dina tuh pengen ngaji lagi, terus Dina baca bismillah. Itu untuk di awal surah At-Taubah saja, untuk di awalnya saja. Kalau kita sudah berada di tengahnya, kembali seperti biasa, kita bismillah, kita gunakan bismillah. Dan kita lanjutkan. Karena kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillah bahwa aqta. Setiap perbuatan baik yang tidak dimulai dengan bismillah, maka pahalanya ditunda, tergantung. Jadi tidak dikasihkan pahalanya langsung. Jadi oleh karena itu, kalau di awal ini untuk aturan di awal surah At-Taubah, kalau di awal surah At-Taubah ya harus membaca yang tadi yang di pinggir, tapi kalau sudah di tengah, kembali seperti biasa, kita memulainya dengan bismillah. Ya, oke, tadi sudah dijawab untuk pertanyaan dari Dina. Yang lainnya ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Oke, cukup ya, karena sekarang sudah menunjukkan juga jam 2 lewat 45 menit. Baiklah teman-teman, alhamdulillahirrabbilalamin, kegiatan ngaji kita sudah selesai untuk hari ini dan akan dilanjutkan tentunya pada pertemuan minggu depan. Nah, kalau untuk minggu depan itu kegiatan kita adalah praktek. Kita tidak menambah materi, tapi praktek untuk dari surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 10. Nah, mungkin untuk seminggu ini bolehlah untuk dicoba-coba dulu di rumah, dilancar-lancarkan lagi, disesuaikan dengan materi-materi kita minggu sebelumnya. Mungkin sudah demikian kajian kita pada sore hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah, bimbingannya dan ridhonya sehingga kita dapat mempelajari Al-Qur'an dengan baik dan benar.
Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Baiklah, marilah kita tutup kegiatan kita dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Semoga tetap semangat untuk pertemuan selanjutnya. Semoga nanti ini kita semakin ramai lagi untuk kegiatan ngaji barengnya. Baiklah, terakhir saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kepada Allah saya mohon ampun. Astaghfirullahaladzim. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz.